ngobrol sebentar sebelum pembelajaran besok pagi? Nah, sebelum saya mengamati pembelajaran besok pagi ya Bu ya. Nah, kira-kira kita mau ngobrol nih Bu. Harapannya Ibu dari obrolan kita ini apa sih? Harapan saya itu ya terutama untuk kelas saya yang saya ajar ya itu ya memang tujuannya mensukseskan pembelajaran pada saat saya mengajar masuk kelas saya itu. Oh gitu ya, oke. Harapannya Ibu adalah nanti kita sukses ya Bu dalam proses pembelajarannya. Nah, kira-kira nih Bu, kalau boleh tahu Ibu besok mau mengajar apa? Besok itu rencana saya memang mau mengajar tematik. Temanya itu sudah memasuki tentang tema diri. Oh, tema diri itu ya Bu, wah menarik sekali nih Bu karena belajar tentang diri Bu ya. Nah, apa sih Bu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu? Iya. Tujuan itu yang pertama itu untuk mengetahui fungsi kegunaan tentang anggota tubuh dan mempelajari tentang bagian-bagian tubuh. Oke, bagian tubuh ya Bu, apalagi ini kelas 1 ya Bu ya? Iya, kadang itu ada anak yang memang belum tahu fungsinya untuk apa. Jadi memang harus menjelaskan detail lagi. Oke Bu, pasti menarik sekali ya nantinya pembelajarannya. Nah, untuk selanjutnya rencananya Ibu itu mau seperti apa dalam pembelajaran mengenal bagian tubuh anak itu? Mau dibuat seperti apa pembelajarannya? Mau didesain seperti apa? Untuk pembelajaran tentang tema diriku itu memang saya ingin menyiapkan dan menerapkan dengan model KSE, terus budaya positif dan berdiferensiasi. Oh, yang kemarin itu ya Bu, yang sudah kita. Berarti RPP-nya yang mau dipakai yang itu Bu? Iya. Pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Iya. Nah, oke. Nah, kira-kira bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi yang mau dilaksanakan? Jadi gini ya, untuk kelas yang saya ampuh terdapat anak-anak yang memang bedanya itu berbeda. Jadi dia itu ada yang mahir membaca, yang sudah lancar, ada yang memang baru proses belajar membacanya itu baru lancar, kemudian ada yang memang agak kesulitan. Jadi dikelompokin gitu ya Bu? Iya, jadi yang pertama itu memang untuk anak yang sudah lancar membaca itu saya suruh anak itu untuk membaca dengan lantang keras. Jadi sehingga dalam kelas itu teman-temannya mendengar semua. Oke, membacanya lantang di mana Bu? Di tempat duduknya atau di tempat duduk masing-masing dengan jadi yang lain mendengarkan, anak itu membaca dengan suara yang keras dan lantang. Kemudian kalau setelah itu sudah nanti untuk anak yang membacanya itu baru mahir membaca prosesnya sedang itu memang saya maju di depan kelas dengan membawa buku, membaca teks buku itu seperti itu. Jadi secara berkelompok, misalkan untuk 4 orang atau 3 orang seperti itu. Yang lainnya juga memperhatikan temannya seperti itu. Pokoknya yang masih kurang lancar ya Bu ya, berarti ke depan untuk membaca gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira yang masih susah membaca bagaimana prosesnya? Kalau untuk yang susah membaca itu memang harus membutuhkan perhatian ekstra ya. Iya, Kalau anak yang seperti itu memang saya khususkan sendiri. Jadi misalkan ada salah satu anak yang kesulitan membaca, saya hadapkan di depan saya, terus saya pantau, saya bimbing dia di depan saya membaca apa yang sudah dia pelajari. Oke, berarti pembimbingan individu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Nah, berarti perhatiannya berarti khusus ya Bu untuk anak yang masih susah membaca. Oke. Nah, kira-kira Bu dari pembelajaran yang berdiferensiasi tadi itu kira-kira ada hambatan yang membuat Ibu khawatir nggak? Khawatirnya itu nanti pembelajarannya nggak lancar gitu loh, nggak sukses gitu, artinya anak nggak bisa dikondisikan. Bagaimana? Ya memang ada kekhawatiran ya seperti itu. Biasanya untuk anak kelas 1 memang salah satunya itu kerjasamanya yang masih susah ya? Iya, agak susah. Terus pasti masih mau main sendiri gitu ya? Iya, kadang memang saya sudah mengatakan kepada anak untuk memfokuskan pusat pembelajaran itu kadang masih agak kurang kerjasamanya memang seperti itu.
ya. Nah, strateginya Ibu Hana bagaimana nih untuk membuat anak-anak itu supaya bisa bekerja sama, kembali belajar lagi di kelas, fokus terhadap Bu Hana? Bagaimana strateginya? Saya memakai dengan metode apa ya, menerapkan KSE ya Bu, Oh iya, ya. KSE. Itu jadi saya mengambil perhatian semua anak-anak satu kelas itu seperti metode itu loh, ice breaking. Oh, pakai ice breaking. Ya, ya. Jadi selain itu juga saya kan harus memahami emosi setiap anak. Oke, lewat ice breaking ya Bu ya. Iya, betul Nah, sekali. kira-kira bagaimana Bu ice breaking yang mau dipakai? Iya. Contohnya. Kadang saya memusatkan perhatian anak untuk menunjukkan sebuah anggota tubuh, misalkan gitu. mana hidungmu, Oh, gitu. mana jarimu, seperti Oh, itu. gitu. Jarimu mana gitu ya. Iya. Jadi kan anak itu kadang fokusnya menunjukkan langsung di bagian tubuhnya sendiri. Oke, wah pasti menarik sekali nih kira-kira. Iya. Oke, rencana kapan nih Bu mau dipraktekkan pembelajarannya? Rencana saya mau praktek ya besok pagi ya. Oke, nah kira-kira sebagai bentuk tanggung jawabnya Bu Hana nih, apa yang mau diwujudkan dari pembelajaran itu supaya sukses? Ya itu yang pertama itu memang RPP ya, memang harus saya siapkan. Terus perangkat pembelajarannya, terus media belajarnya memang sudah saya siapkan sebelumnya. Oke Bu Hana, tadi Ibu sudah menyampaikan mengenai tujuan pembelajarannya, kemudian Ibu juga sudah menyiapkan RPP dan perangkat pembelajarannya, bahkan medianya ya Bu ya. Iya. Nah, hingga komitmen itu yang Ibu sudah buat itu tadi bisa sih, dan yang apa yang sudah kita bicarakan tadi ini Bu, kira-kira bisa disimpulkan nggak Bu? Iya. Yang sudah kita Jadi rencana besok itu memang saya harus mengajar dengan tema diriku tadi, Ya. menjelaskan ke anak tentang fungsi bagian tubuh itu, kegunaannya, sehingga bagian tubuh itu mereka tahu satu persatu. Beserta fungsinya ya Bu? Iya, beserta fungsinya. Jadi selain RPP sudah saya siapkan, saya juga menyiapkan media pembelajaran untuk menunjang Gitu. proses pembelajarannya sehingga dia bisa mencapai tujuan pembelajaran saya hari itu. Oke, semoga sukses ya Bu pembelajarannya Iya. besok pagi. Jadi selain itu juga saya memang merencanakan konsep apa tadi ya, diferensiasi tadi. Iya, pembelajaran berdiferensiasi tadi. Kemudian KSE-nya juga saya nanti akan melaksanakannya. Kemudian Dan menumbuhkan budaya iya, positif. budaya positifnya tetap saya terapkan pada anak. Cukup sekian Bu pembicaraan kita, atau ada mau yang disampaikan lagi? Ya, Oke, sudah. Oke, sukses ya Bu Hana untuk pembelajarannya Iya, besok pagi. terima Semoga kasih. lancar tujuan pembelajarannya tercapai. Bu Hana, selamat pagi. Terima kasih kembali, selamat pagi.
Nah, sekarang siapa yang bisa menuliskan di depan? Lihatkan dulu di depan bagian anggota tubuh. Ada yang dari menuliskan anggota tubuh ya. Anggota tubuh coba dari kelompok sini dulu. Siapa yang bisa menuliskan? Menuliskan anggota tubuh. Anggota tubuh itu apa saja? Kita sebutkan. Mata, kaki itu bagian tubuh. Kalian menulis. Menulis anggota bagian tubuh. Satu, menulis anggota bagian tubuh sini ya. Satu aja. Judulnya tulis anggota tubuh. Anggota tubuh yang kamu ketahui. Nah. Jadi setiap orang itu mempunyai anggota tubuh ya. Anggota tubuhnya lengkap. Nah, kalau tangan, sebutkan anggota tubuh di bagian tangan coba ada. Jari. Ada. Ya, yuk, beri. Ini sekolah kan? Ya, tulis di nomor 2. Ya, terus selanjutnya.
Tadi dengarkan perintah dari Bu Hana. Sekarang kalian maju satu-satu, ya. Kalian siapa ini? Siapa? Zaro, Raffi, Aija, sama Aisyah, Anita, sama Melati. Maju satu persatu. Kalian membaca tulisan yang ada di papan tulis. Bisa ya? Coba kamu Zaro dulu maju. Ayo. Baca dengan keras. Nanti biar teman-teman yang mendengar. Nomornya dulu dibaca. 1. Lima tangan.